Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya hormati Ibu Kepala Sekolah yang pada hari ini sempat diwakilkan oleh Ibu Indriani dan juga kepada rekan-rekan guru seprovinsi pada hari ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan RTR titik 2 unggah tugas rencana tindak lanjut ya. Di sini Bapak Ibu, inilah hasil saya selama saya menjalani PKG selama kurang lebih 3 bulan ya. Di sini saya akan membahas RTR saya yang berjudul membangun gaya hidup sehat dan bugar ya, yang bertujuan di sini untuk kebugaran anak didik kita ya, terutama pada siswa kita. Di sini sebagai narasumber saya sendiri Ikang Angga Utara SD Negeri 6 Tanah Abang. Terusnya, di sini ada latar belakang. Latar belakang adalah gaya hidup sehat dan kebugaran tubuh sangat penting bagi anak-anak karena usia sekolah dasar adalah masa penting dalam perkembangan fisik dan mental. Namun banyak anak-anak cenderung kurang bergerak dan lebih sering terpapar gawai sehingga mereka jarang melakukan aktivitas fisik. Terus kebiasaan makan tidak sehat, kurang olahraga dan gaya hidup kurang aktif berisiko menyebabkan masalah kesehatan pada anak seperti obesitas, daya tahan tubuh lemah dan penurunan konsentrasi belajar. Seterusnya, oleh karena itu adanya program edukasi dan kegiatan terstruktur untuk membangun gaya hidup sehat dan bugar yang tidak hanya melibatkan siswa tetapi juga guru, staf sekolah dan orang tua. Selanjutnya ada tujuan program. 1. Membangun kebiasaan hidup sehat sejak dini, menanamkan nilai pentingnya kesehatan kepada siswa kita ya. Terus meningkatkan aktivitas fisik di sekolah, yaitu mendorong untuk aktif bergerak melalui olahraga ringan dan bermain. 3. Meningkatkan pengetahuan pola sehat. Pola sehat itu mengajarkan siswa tentang pentingnya gizi yang seimbang dalam pertumbuhan. Dan 4. Mengembangkan kebiasaan tidur yang cukup, yaitu mengajarkan pentingnya tidur yang cukup agar siswa dapat belajar dan beraktivitas dengan baik. Selanjutnya ada capaian program. Capaian program itu ada 4. 1. Siswa mampu memahami dan menerapkan dasar-dasar gaya hidup sehat. Yang kedua, siswa terbiasa melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari ya. Jadi kita bisa melakukan aktivitas fisik 30 menit setiap hari ya. Terus siswa mulai memahami jenis makanan sehat dan memilih makanan yang bergizi. 4. Siswa memahami pentingnya tidur yang cukup dan pengelolaan waktu. Terus ada juga langkah-langkah program dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Edukasi dan pelatihan awal. Ada langkah mengadakan sesi pengenalan gaya hidup yang sehat dengan permainan interaktif dan video edukatif. Hasil yang diharapkan, siswa memahami konsep dasar yang hidup sehat seperti olahraga, makanan sehat, dan tidur yang cukup. Dan juga ada rutin aktivitas fisik. Langkahnya mengadakan 10-15 menit sesi peregangan dan senam sederhana setiap pagi di kelas. Hasil yang diharapkan, siswa terbiasa dengan aktivitas fisik dan merasakan manfaat bagi tubuh. Selanjutnya ada struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Nah ini Bapak Ibu ya, struktur dan program kita dalam rekan sejawat yang saya bawakan pada hari ini, yaitu 1. Koordinator program, yaitu kepala sekolah SD Negeri 6 Tanah Abang. Dan kedua, tim pelaksana, yaitu berupa kita semua guru-guru dan staf sekolah yang ada di SD Negeri 6 Tanah Abang. Dan juga rekan sejawat, yaitu seluruh guru dan siswa-siswi yang ada di SD Negeri 6 Tanah Abang. Selanjutnya pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah.
yaitu kapasitas SD Negeri Tarapan memiliki kelas dan lingkungan yang aman dan sehat untuk melaksanakan aktivitas fisik serta memiliki tenaga pengajar yang mendukung program. Terus sekolah kita memiliki waktu khusus di pagi hari untuk kegiatan peregangan atau senam dan bekerja sama dengan kantin untuk menyediakan makanan yang sehat. Jadi kita bekerja sama dengan kantin kita untuk mengadakan atau menjual makanan yang sehat untuk kesehatan siswa. Juga ada rencana evaluasi program. Nah, evaluasi mingguan itu dulu mengadakan evaluasi sederhana tentang keikutsertaan siswa dalam kegiatan fisik dan pemahaman mereka akan materi gaya hidup sehat. Terus kuesioner sederhana untuk siswa dan orang tua. Setelah setiap tema, misalnya makanan sehat, olahraga dan tidur. Selesai kuesioner sederhana diberikan untuk mengukur perubahan kebiasaan. Evaluasi akhir program yaitu melakukan survei menyeluruh terhadap siswa dan orang tua untuk mengevaluasi perubahan kebiasaan anak selama program berlangsung, seperti peningkatan aktivitas fisik, pola makan yang lebih baik dan waktu tidur cukup. Nah, yang terakhir yaitu kemungkinan tantangan yang akan dihadapi, yaitu satu, kurangnya partisipasi aktif dari orang tua. Anak-anak memerlukan dukungan orang tua di rumah untuk menjalankan pola hidup sehat, sehingga penting mengadakan sosialisasi rutin. Terus kurangnya waktu di sekolah dan ada pelajaran yang padat, perlu strategi agar program bisa berjalan tanpa mengganggu waktu belajar siswa. Konsisten kebiasaan anak. Siswa mungkin memerlukan dorongan lebih agar konsisten, terutama pada hal-hal baru seperti memilih makanan sehat atau tidur cukup. Nah, jadi Bapak Ibu di sini ada kesimpulan juga. Kesimpulannya, dengan adanya program ini diharapkan menjadi landasan bagi siswa di sekolah kita dalam memahami dan menjalani gaya hidup sehat yang dapat terus dikembangkan di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Terakhir, terima kasih ya. Baiklah Bapak Ibu, mungkin inilah hasil dari saya memaparkan materi tadi tentang gaya hidup dan pola yang gaya hidup sehat. Ini hasil pemaparan saya tadi, yaitu membangun gaya hidup sehat dan bugar ya. Mungkin di sini ada dari antara Bapak dan Ibu yang ingin ditanyakan tentang gaya hidup sehat dan bugar. Mungkin ada yang ingin tanyakan, Bapak Ibu, gimana? Jadi gaya hidup sehat dan bugar itu sangat penting ya Bapak Ibu untuk siswa kita, terutama untuk kita sendiri ya. Sangat penting gaya hidup sehat itu seperti apa, yang bugar itu seperti apa ya. Jadi kita harus pertama tadi kita harus bekerja sama dengan kantin ya. Kita kan ada kantin. Nah, kita bagaimana kita kerjasama dengan kantin supaya menjual makanan yang bergizi dan sehat ya, untuk keberlangsungan siswa kita. Ada Bapak Ibu ingin tanyakan? Oke, ingin tanyakan? Ya, Bu, silakan. Di sini buat menanyakan masalah tidur cukup. Untuk waktu untuk tidur cukup itu untuk anak SD dari jam berapa sampai jam berapa? Untuk waktu tidur anak SD, Bu ya. Jadi untuk waktu anak SD itu yang bagusnya itu Ibu dari mulai pukul 8 atau pukul 9, mulai tidurnya sampai dengan pukul 5 pagi cukup ya. Karena 4 juga terlalu lama ya.
Jadi waktu yang baik itu pukul 5. Pukul 5 itu atau setengah 5 kita sudah bangun pagi. Karena apa? Kita setengah 5 itu atau jam 5 kita sudah bisa melakukan aktivitas seperti apa? Kalau kita sudah bangun itu ya kita bisa menjalankan sholat ya sebelum. Karena kan kita paginya untuk apa? Untuk sekolah kan. Jadi kalau kita bangun lebih awal itu seperti pukul 5 atau setengah 5 sebelum waktu subuh ya. Karena kita bisa melakukan tadi yaitu sholat ya. Sebelum kita berangkat sekolah kita bisa apa? Mandi itu apa? Sarapan dulu. Setelah itu baru kita mandi atau sebaliknya atau kita mandi dulu atau kita sarapan sebelum kita melakukan aktivitas sekolah ya. Karena kalau kita terlalu tidur untuk siswa kita kalau apa jam 10, jam 11 itu kan tidak baik ya. Paling cepat itu jam 9 ya, paling cepat jam 9. Karena kenapa? Kita kan anak siswa kita tuh ingin sekolah, bukan seperti kita orang tua kita yang ingin bekerja kan. Jadi waktunya maksimalkan pukul jam 9 ya, sampai jam 5 atau setengah 5. Nah, itu mungkin untuk siswa kita. Ada lagi Bapak Ibu yang tanyakan? Melibatkan guru dan staf secara konsisten itu apa dulu? Secara konsisten. Nah, jadi untuk melibatkan guru dan siswa secara konsisten yaitu kita ya tadi seperti apa kita kalau setiap hari Kamis ya, setiap hari Kamis kita apa itu namanya? Yaitu senam ya. Senam bersama yang selalu kita lakukan setiap hari Kamis ya, baik guru, siswa, tenaga pendidik seluruhnya ya. Jadi kita harus jalankan setiap hari Kamis ya. Jadi kita ada kegiatan yang namanya rutin setiap hari Kamis yaitu senam. Kalau di untuk keagamaan ya keagamaan ialah tadi kita apa? Jumatan apa tadi? Setiap Jumat kita melakukan siraman rohani seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu yang tanyakan? Mungkin ada yang ingin lagi ditanyakan? Tidak ada? Ya. Masalah hidup sehat atau makanan yang bergizi itu contohnya apa saja Pak? Untuk masalah makanan bergizi sehat tadi ya kita ada namanya apa sehat 5 sempurna itu ya. Kayak itu apa? Kalau untuk kita tuh ada nasi, sayur, telur, susu ya, buah-buahan ya. Jadi itu untuk kesehatan kita untuk pola makan. Kalau untuk kesehatan tadi ialah untuk kebugaran kita ialah kita apa? Ya senam, bisa lari, atau bisa jogging, atau bisa melakukan aktivitas apa seperti push up ya. Itu untuk kebugaran kita. Kalau itu yang kesehatan makan pola makan tadi apa? Tempat sehat 5 sempurna. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi pertanyaan? Cukup. Ya kalau cukup mungkin inilah hasil materi yang saya paparkan. Mungkin ada salah atau apa, pada Allah saya mohon maaf, pada teman-teman ekstrovert dan Bapak Ibu saya mohon maaf bila ada kata-kata saya kasar atau kata-kata kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya